뭐하냐? Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Shark: The Beginning yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang anak culun dan pemalu yang menjadi korban bully di sekolahnya. Namun, suatu ketika ia berubah menjadi anak pemberani setelah bertemu dengan seorang petinju juara dunia. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pria bernama Do Hyun. Ia adalah seorang petinju profesional yang sudah beberapa kali memenangkan pertandingan dengan hasil KO di usianya yang terbilang masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Saat itu Do Hyun berniat merayakan kemenangannya dengan mengunjungi rumah ibunya. Namun, sesampainya di rumah, ia malah mendapati ibu dan adik perempuannya sudah tewas di tangan perampok bersenjata tepat sebelum dirinya sampai rumah. Perayaan yang seharusnya berjalan menyenangkan berubah menjadi tragis dan perampok itu juga hendak membunuhnya. Do Hyun pun menghajar ketiga perampok itu hingga tewas. Akibat dari perbuatannya itu pun, ia dipenjara dan mengakhiri karirnya. Selama 2 tahun, ia berusaha mengajukan banding ke pengadilan atas hukuman yang diterimanya. Scene berpindah di sebuah kelas yang berisi anak-anak SMA. Terlihat pria culun bernama Woo Sol yang sedang serius belajar karena ingin lulus masuk di perguruan tinggi. Saat itu, kelasnya kedatangan siswa pindahan bernama So Chan. So Chan diketahui merupakan petinju profesional di sekolah lamanya. Sebenarnya, Woo Sol pindah sekolah untuk menghindari So Chan yang selalu membulinya. Namun sialnya, mereka malah dipertemukan kembali di sekolah yang sama. Setelah jam istirahat, So Chan yang bertingkah sok jagoan sudah menghajar beberapa murid di kelas itu. Ia juga menghampiri dan menghajar Woo Sol yang sedang duduk ketakutan, bahkan ia tak segan-segan memukuli anak perempuan. Sambil menahan amarah dan rasa sakit, Woo Sol mengambil sebuah pulpen. Kemudian mengancam So Chan sambil gemetaran. Seolah tak takut, So Chan malah menantang Woo Sol untuk menusukkan pulpen itu di bagian mata atau leher. Dengan yakin bahwa si culun ini tidak akan berani melakukan apa-apa. Namun, di luar dugaan, Woo Sol menusukkan pulpen itu tepat di mata kanannya. Akibat dari perbuatannya, ia didakwa dengan percobaan pembunuhan. Di pengadilan itu, ia tidak membela diri karena merasa dirinya lah yang bersalah. Dalam bis perjalanan menuju penjara, Woo Sol duduk bersebelahan dengan Do Hyun, sang juara dunia yang telah kehilangan keluarga tepat di hari bahagianya. Di penjara, Woo Sol mendapatkan teman baru bernama Hyun Min yang didakwa karena kasus pencurian. Mereka berdua lalu memperkenalkan diri dan diberi peringatan oleh teman sekamarnya agar tidak menonjol, tidak menarik perhatian, apalagi membuat masalah dengan para geng di penjara itu. Jadi di penjara itu ada 3 geng besar, masing-masing dipimpin oleh Won Jon, si pemahat kayu yang tubuhnya dijuluki terbuat dari besi, Seng Yun, si bocah gesit, atlet judo dan pembuat onar, dan yang terakhir bernama Sang Yup, pria berbadan besar dan berhati lembut. Namun di penjara itu cuma ada 1 orang yang benar-benar berkuasa dan paling disegani karena prestasinya, yaitu Do Hyun. Orang yang sebelumnya duduk bersebelahan dengan Woo Sol dan ia tidak memiliki geng seperti yang lain. Saat itu Woo Sol dan Hyun Min diajak bermain sepak bola untuk melengkapi pemain tim. Namun ia bermain sangat buruk dan tak sengaja menendang itunya Won Jon hingga membuatnya marah besar. Woo Sol kemudian diseret ke sebuah ruangan untuk dipukuli. Saat itu mereka berpapasan dengan Do Hyun. Karena trauma merasakan sakitnya dipukuli, ia melarikan diri dan meminta bantuan pada Do Hyun.
Do Hyun dengan tenang meminta Wonjon melepaskan Woo-sol. Namun ia tidak terima dengan sikap Do Hyun yang mencampuri urusannya. Ia pun kemudian menantang Do Hyun, namun dikalahkan hanya dengan sekali pukulan. Dari sini bisa dilihat bagaimana kehebatan seorang petinju juara MMA. Beberapa hari kemudian, Woo-sol kembali merasa ketakutan setelah Se-chan datang mengunjunginya. So-chan mengatakan bahwa ia sudah berhenti melakukan olahraga tinju karena serangan pulpen yang dilakukan Woo-sol sangat parah dan membuat matanya cacat. Ia lalu berjanji akan menunggunya keluar penjara untuk balas dendam. Berulang kali Woo-sol minta maaf, namun So-chan sudah terlanjur dendam. Pagi itu, ia melihat Do Hyun sedang berolahraga sendirian. Setelah mengumpulkan keberanian, ia meminta bantuan Do Hyun untuk mengajarinya bertarung agar bisa membela diri karena tidak ingin selamanya hidup dalam kesedihan dipukul dan ditindas. Namun Do Hyun menolak mengajarinya karena tidak ingin jika hal itu akan dipakai untuk kejahatan. Woo-sol meyakinkan bahwa ia hanya perlu bertahan dari tindasan orang lain karena selama ini ia merasa lelah menerima keadaan hidupnya. Ia ingin kuat agar tidak perlu lagi menghindar. Do Hyun memberinya syarat untuk lari memutari lapangan sebanyak mungkin sampai mengalahkannya. Woo-sol yang terlihat sangat emosional berlari sambil mengingat penderitaan yang selama ini dia alami. Mulai dari pembulian So-chan saat masih duduk di bangku SMP hingga sekarang. Do Hyun memintanya berhenti karena sangat kelelahan, namun ia tidak mendengar dan terus berlari hingga jatuh pingsan. Malam harinya, Do Hyun menemui kepala penjara. Ia menyampaikan agar Woo-sol dipindahkan sekamar dengannya. Kemudian, mulai latihan saat itu juga jika benar-benar ingin berubah. Pada awal latihan, Woo-sol diajari teknik-teknik dasar untuk menambah kekuatan tubuh seperti push up dan pull up. Dengan tekad yang kuat, ia berlatih dengan penuh semangat meski mengalami beberapa kesulitan, namun ia tidak pernah menyerah karena yakin suatu saat akan berubah menjadi pria yang lebih baik. Sementara itu, Wonjon mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Woo-sol dipindahkan sekamar dengan Do Hyun. Meski begitu, ia memerintahkan anak buahnya agar segera membawa Woo-sol ke hadapannya untuk membalas perbuatannya saat main bola. Di sisi lain, seorang bos gangster bernama Yunwo tertarik dengan kemampuan berkelahi yang dimiliki So-chan. Ia lalu menawarkan sebuah pekerjaan dan berjanji akan melatihnya dengan teknik baru agar semakin kuat meski matanya cacat. Dan benar saja, kemampuannya meningkat dan berhasil mengalahkan orang-orang yang bertentangan dengan bisnis bos Yunwo. Kembali kepada Woo-sol yang mendapat kabar dari Yunmin kalau Do Hyun akan segera dipindahkan ke penjara dewasa dan ia akan dikembalikan ke kamar sebelumnya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, ia pun berlatih siang malam sampai otot-ototnya terbentuk. Di samping itu, ia harus makan banyak untuk memenuhi asupan nutrisi. Selama latihan, Woo-sol mulai terbiasa melakukan latihan-latihan berat yang diberikan. Bahkan ia sudah hampir menandingi kehebatan Do Hyun. Terlihat Yunmin dipukuli berkali-kali karena tidak mau membujuk Woo-sol ke hadapan Wonjon. Karena mereka adalah teman baik dan tidak ingin terjadi apa-apa dengan Woo-sol. Anak buahnya kembali melapor dan kali ini jika mereka tidak membawa Woo-sol, maka mereka akan dipukuli juga. Mereka berdua lalu pergi menemui Woo-sol yang sedang berlatih. Mereka menyampaikan kalau ketua mereka ingin bicara dengan Woo-sol dan untuk pertama kalinya ia mendatangi markas Wonjon dengan percaya diri. Sesampainya di sana, mereka lalu berkelahi 1 lawan 1 yang disaksikan beberapa tahanan, di mana Seng Yun bersama anak buahnya juga berada di sana untuk menyaksikan perkelahian itu. Meski sudah berlatih, Woo-sol tetap kesulitan mengalahkan Wonjon karena badannya yang cukup besar. Alhasil ia pun jatuh tersungkur berulang kali. Namun Woo-sol bukanlah pria culun lagi. Ia bangkit kemudian menyundul muka Wonjon hingga tak berdaya. Di saat itulah ia mengambil kesempatan dengan melepaskan pukulan bertubi-tubi ke wajah Wonjon yang kemudian dihentikan oleh Do Hyun.
Tibalah di hari di mana Do-hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa, yang tentunya hal itu membuat Woo-sol merasa sedih. Do-hyun yang mengapresiasi kegigihan dan tekad yang dimiliki Woo-sol, ia tak menyangka bahwa Woo-sol berhasil melewati masa latihan dengan sangat baik. Ia lalu dipindahkan kamar sebelumnya dan bertemu dengan Sang-yup dan akhirnya mereka menjadi satu geng. Keesokan harinya, Sang-hyun menemui Woo-sol. Ia bermaksud mengajak Woo-sol berkelahi di belakang gudang 5 hari ke depan untuk membuktikan siapakah yang terkuat di antara mereka. Woo-sol menyetujuinya dengan syarat apabila ia menang, maka Sang-hyun harus berhenti berbuat onar dan memukuli orang-orang. So-chan kembali mengunjungi Woo-sol. Ia menyampaikan kalau sudah tidak sabar untuk balas dendam dan kali ini Woo-sol tidak takut lagi. 5 hari kemudian, mereka berkumpul di belakang gudang untuk menyaksikan perkelahian antara Sang-hyun dan Woo-sol, di mana perkelahian itu dimenangkan Woo-sol. Sejak saat itu mereka semua berdamai tanpa adanya kelompok geng lagi. Setelah melewati masa tahanan, Woo-sol akhirnya dibebaskan. Terlihat So-chan sudah menunggunya di mobil. Tanpa banyak basa-basi, mereka lalu berkelahi. So-chan menyerang dengan penuh amarah. Di samping itu, Woo-sol adalah lawan yang tangguh. Sehebat apapun So-chan, ia tetap memiliki kelemahan di mata kanannya dan akhirnya dikalahkan. Di akhir cerita, Woo-sol menemui Do-hyun. Ia mengucapkan banyak terima kasih karena telah mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih tangguh, sekaligus melepaskan dirinya dari jeratan pembulian. Dan film pun selesai. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah melakukan tindakan pembulian apapun alasannya. Karena kita tidak pernah tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap mental dan psikis si korban. Di samping itu, berkelahi juga tidak ada benarnya. Menang jadi abu, kalah jadi arang. Oke, sekian dulu ya guys cerita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.